Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini pelajaran kelas 5 tema 4, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi yang kita bahas adalah tentang peredaran darah, meliputi organ peredaran darah dan proses peredaran darahnya. Oke, organ peredaran darah. Pada manusia, organ peredaran darah itu terdiri atas yang pertama adalah jantung. Ini gambar jantung. Bisa kalian lihat, terlihat secara transparan ada paru-paru, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Terus di belakangnya juga terlihat ada lambung, ada usus halus, ini usus besar, bahkan ada empedu dan yang lainnya. Beginilah gambaran di dalam tubuh kita. Nah, jantung ini merupakan organ yang sangat penting bagi manusia, tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya di dada sebelah kiri, terlindung oleh tulang rusuk. Ukuran jantung orang dewasa itu sebesar kepalan tangan dengan berat kurang lebih sekitar 3 ons atau 300 gram. Jantung itu sendiri terdiri atas 4 ruangan. Oke, kalau kita iris gambaran jantung itu seperti ini, terdiri atas 4 ruangan, ada A, B, C, dan D. A adalah serambi kanan, ini serambi kanan, ini bilik kanan, C ini serambi kiri, dan ini bilik kiri. Masing-masing memiliki fungsi tersendiri yang akan kita bahas kemudian ya. Organ peredaran darah lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah, seperti paralon atau selang yang dialiri air. Nah, darah mengalir dari seluruh tubuh ke jantung, atau sebaliknya dari jantung ke seluruh tubuh. Ada 3 macam pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi ini bertugas mengalirkan darah yang banyak mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, di pembuluh nadi atau pembuluh arteri ini ada yang pembuluh besarnya yang disebut aorta ketika mulai keluar dari jantung. Pembuluh yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik ini tugasnya membawa darah kotor dari seluruh tubuh untuk dibawa ke jantung. Sedangkan pembuluh darah yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh yang sangat halus sehingga kadang disebut juga sebagai pembuluh rambut. Nah, pembuluh kapiler ini menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil pada pembuluh nadi dan pembuluh nadi terkecil pada pembuluh balik. Jadi nanti ada pertukaran darah kotor akan dibawa lagi ke jantung. Kita lanjutkan. Proses peredaran darah. Pada dasarnya peredaran darah manusia itu terdiri atas 2 peredaran darah, 2 macam. Pertama, peredaran darah kecil atau peredaran darah pendek. Gambarnya seperti ini. Yaitu peredaran darah dari jantung, ini jantung, menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Pendek saja, dekat saja. Makanya disebut peredaran darah pendek. Sedangkan peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Baik, kita bahas satu persatu. Peredaran darah kecil itu bisa digambarkan seperti berikut. Pertama, dari bilik kanan. Lihat, ini bilik kanan. Dari bilik kanan melalui pembuluh arteri pulmonalis masuk menuju ke paru-paru. Nah,
Di paru-paru ini perlu diingat ya bahwa darah yang warna biru itu adalah darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau darah kotor. Jadi darah yang tadi dari bilik kanan ini banyak mengandung karbon dioksida lewat arteri pulmonalis dan masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru karbon dioksida ini ditukarkan dengan oksigen. Kalian masih ingat di mana terjadi pertukarannya? Iya, di alveolus. Terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Oksigen nanti dibawa lagi oleh darah melalui pembuluh pena pulmonalis masuk ke serambi kiri. Hanya seperti itu peredaran darah kecil. Jadi dari jantung masuk ke paru-paru, menukarkan darah kotor dengan darah bersih, alias darah yang banyak mengandung karbon dioksida dilepas dan mengambil oksigen di alveolus tadi. Dan kembali lagi ke jantung melalui serambi kiri. Nah, kalau peredaran darah besar atau peredaran darah panjang, yaitu peredaran darah yang dari jantung menuju ke seluruh tubuh, membawa oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh, sekaligus mengedarkan sari-sari makanan yang diserap di dinding usus halus. Nah, pulangnya darah itu membawa karbon dioksida ke jantung dulu. Nanti dari jantung dikirim ke paru-paru untuk ditukar lagi dengan oksigen. Jadi gambaran peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Pertama tadi darah kan dari serambi masuk ke bilik ya, bilik kiri. Nah, dari bilik kiri ini keluar melalui aorta. Aorta itu pembuluh arteri yang besar. Lalu melewati pembuluh arteri dan kemudian ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh ini darah kembali lagi melalui pembuluh pena sambil membawa karbon dioksida menuju ke serambi kanan. Kalau kita hubungkan dengan peredaran darah kecil, maka dari serambi kanan ini darah masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan maju menuju arteri pulmonalis masuk ke dalam paru-paru untuk menukarkan karbon dioksida dengan oksigen, lalu masuk lagi ke dalam jantung. Nah, udara bersih ini langsung diedarkan ke seluruh tubuh. Pulangnya darah yang tadi mengedarkan mengedarkan oksigen dan sari makanan, pulangnya membawa karbon dioksida menuju ke jantung kembali. Nah, proses ini dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung disebut peredaran darah kecil. Kalau dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung disebut peredaran darah besar. Bisa dipahami ya bedanya? Baik, itu saya yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.